Terima kasih sudah hadir di channel Just Dove. Hai semuanya, kali ini aku mau berbagi resep cemilan untuk keluarga, bisa juga untuk sebagai ide bisnis. Yap, ini dia roti manis dengan varian rasa stroberi dan coklat. Sebelum aku lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang aku gunakan di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, ragi instan sebanyak 3 gram, sejumput garam, margarin sebanyak 35 gram, gula pasir 40 gram, dan 1 butir telur utuh. Juga di sini aku pakai asip sebanyak 120 ml. Jadi aku ini punya asip yang cukup banyak ya. Nah, maka dari itu aku pakai sebagai salah satu bahan untuk pembuatan roti kali ini. Langkah pertama, di sini aku akan tuang pada wadah bersih tepung terigunya. Lalu aku tambahkan gula pasir. Kemudian aku masukkan ragi instan. Nah, ini masih baru kondisinya, jadi aku langsung campur aja ke dalam adonan. Tapi bila sudah pernah dipakai sebelumnya, sebaiknya dites keaktifannya terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat ya. Kemudian ini aku tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian ini aku tambahkan juga asip yang tadi yang sudah mencair ya. Kemudian ini akan aku mixer dengan kecepatan rendah. Nah, ini aku tambahkan sisa susunya seperti ini ya. Jadi aku lakukan secara bertahap pemberian susu ini. Khawatirnya nanti ini adonannya terlalu lembek karena aku menggunakan telur utuh. Jadi total cairan yang aku gunakan atau susu tadi kurang lebih sekitar 130 ml. Nah, setelah aku mixer setengah kalis, kemudian ini aku tambahkan margarin dan juga sejumput garam. Kemudian ini kembali aku mixer sampai benar-benar kalis elastis. Nah, ini sudah selesai, mixer aku matikan. Kemudian aku akan ambil sedikit saja adonan untuk melihat apakah ini sudah benar-benar kalis elastis. Nah, tandanya seperti ini. Bila direntangkan, dia akan menciptakan satu membran tipis seperti ini dan tidak mudah sobek. Nah, sudah seperti ini, tandanya dia sudah kalis elastis. Nah, ini adonan akan aku bulatkan seperti ini. Namun sebelumnya aku sudah olesi dengan tipis aja ya margarin di seluruh permukaan adonan dan juga di dasar wadahnya ya, untuk mengantisipasi adonannya nanti takutnya lengket. Kemudian ini akan aku diamkan kurang lebih sekitar 15 menit agar adonannya ini rileks ya. Nah, setelah 15 menit, ini akan aku keluarkan dari wadah. Namun sebelumnya ini akan aku kempiskan seperti ini untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Nah, ini aku bantu dengan cara seperti ini ya, manual. Namun ini sebentar aja. Ini membantu untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya ya. Kemudian adonan ini akan aku bagi-bagi dan aku timbang sama beratnya. Ini aku timbang kurang lebih sekitar 45 gram untuk masing-masing adonan ya.
Ini dia, aku dapat kurang lebih sekitar 10 potong adonan. Lalu ini masing-masing akan aku bulat-bulatkan agar permukaannya halus ya. Nah ini sudah aku bulat-bulatkan dan permukaannya juga sudah halus. Nah ini kemudian akan aku lanjut untuk mengisinya. Namun sebelumnya ini akan aku tutup dengan serbet untuk mencegah permukaan adonannya ini kering. Jadi biar dia tetap lembab, maka ditutup dengan serbet ataupun plastik wrap ya kalau ada. Kemudian ini aku pipihkan pada bagian pinggirnya dengan cara seperti ini ya, ditekan-tekan. Kemudian ini aku balik dan lakukan hal yang sama, dipipihkan kembali. Dan bagian tengahnya tetap dibiarkan seperti ini ya. Lalu ini aku isi dengan isian stroberi atau selai stroberi ya. Kalau ada coklat boleh bebas atau apapun yang kalian suka dan ataupun yang kalian punya ya. Kemudian ini aku tutup dengan cara dilipat seperti ini ya, di setiap tepi-tepinya untuk mencegah supaya selainya tidak keluar ya. Ini dipastikan tertutup dengan rapat, dicubit-cubit seperti ini ya, supaya tidak ada yang bocor. Nah, bila sudah dirasa aman, dirapikan kembali bila perlu, lalu taruh di dalam paper cup seperti ini. Nah, sudah selesai. Lakukan hal yang sama untuk ke setiap adonan ya. Nah, varian berikutnya di sini aku pakai selai coklat. Ini bukan coklat batang ya, tapi selai coklat. Tapi karena ini baru aku keluarkan dari freezer, jadi dia agak sedikit beku. Nah, untuk roti yang akan diisi dengan selai coklat, sangat dianjurkan sekali memakai filling coklat ya, atau memang selai coklat seperti ini, bukan coklat batangan. Karena apa? Nanti ketika rotinya dingin, kalau memakai coklat batangan, coklatnya akan kembali mengeras. Beda halnya dengan selai coklat, dia akan tetap lumer. Nah, ini akan aku tutup, kembali akan aku proofing terakhir selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, setelah 1,5 jam berlalu, ini dia adonannya sudah mengembang, kemudian siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, setiap permukaan adonan ini akan aku oles kembali dengan asip ya. Sudah selesai semua, ini siap untuk dipanggang. Ini dia setelah 20 menit aku panggang dengan menggunakan oven tangkring. Nah, tadi lupa ya aku jelaskan kalau yang isi stroberi tadi untuk permukaannya aku taburi dengan wijen ya. Tapi ini sih opsional ya, nggak juga dipakai nggak apa-apa. Nah, aku akan lanjut panggang sisa roti berikutnya. Dalam kondisi masih panas, ini akan aku olesi dengan margarin di setiap permukaan rotinya, supaya rotinya ini tetap lembab dan juga mengkilap. Nah, ini cantik ya hasilnya. Kemudian aku akan kasih tunjuk
Untuk sisa rotinya, ini dia ya. Ini aku katakan yang gagal ya, karena tadi ada kesalahan teknis dengan kompornya. Jadi ini ya seperti ini ya penampakan hasil jadinya. Kurang cantik, tapi ya tetap lembut juga sih. Kalau untuk dikonsumsi sendiri sih nggak masalah, tapi ini tidak layak jual ya. Nah ini aku bereksperimen dengan menggunakan asip atau ASI perah dan ternyata berhasil juga ya. Tapi kalau tidak mau dengan asip, bebas pakai susu lain juga nggak masalah. Cantik ya. Oke, segitu aja dulu videoku untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye.